Bandung, selamat pagi semua. Pagi. Dan selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan, atas setiap kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dari awal hingga kami akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik di rumah, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersama-sama kita mau bernyanyi Yesus jagoanku. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Asuhan dan Indria. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan lewat pujian. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh duduk dengan tenang dan bisa fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Alkitab sudah dipegang semua. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Muli mau tanya dulu. Siapa yang sudah sarapan pagi ini? Wow, semua ya sudah sarapan. Terus siapa yang sudah berdoa? Yeay, semua sudah berdoa. Oke, Kak Muli mau ngetes dulu adik-adiknya. Coba adik-adik tutup mata semua. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita tutup mata. Silakan buka matanya. Wah, tadi pas tutup mata, apa yang dirasakan? Wow, yang dirasakan itu gelap ya pada saat kita tutup mata. Kita tidak bisa melihat siapa-siapa. Kalian pada saat tutup mata tadi, pasti kalian tidak lihat Kak Muli ya? Ya, tapi pada saat buka mata, wow, terang, kita bisa lihat semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, seorang yang buta mata. Nah, di dalam kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Nah, Kakak Muli baca ya adik-adik, tolong menyimak dan memperhatikan di dalam Alkitabnya. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Adik-adik kelas Asuhan dan India, pagi ini kita belajar tentang seorang Bapak Bartimeus. Siapa? Bapak Bartimeus. Nah, pada saat Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerikho, tiba-tiba banyak orang di situ berbondong-bondong yang sakit, segala macam penyakit datang untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga ada seorang bapak yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta yang ada di pinggir jalan. Pekerjaannya setiap hari adalah meminta-minta kepada orang karena Bapak Bartimeus tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat karena buta. Nah, seperti ini. Bapak Bartimeus buta seperti ini. Wow, coba lihat gambarnya. Tidak bisa melihat. Wah, dan pada saat itu orang-orang datang kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tetapi Bapak Bartimeus tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena matanya
sudah buta. Tetapi Bapak Bartimeus saat ia mendengar Tuhan Yesus lewat, dia berteriak. Katanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Wow, Bapak Bartimeus pun memanggil Tuhan Yesus. Dan pada saat itu ada orang-orang di situ yang menegur Bapak Bartimeus untuk tidak berteriak. Katanya, shh. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Bartimeus? Dia semakin berteriak. Ya, dia semakin berteriak. Dan Bapak Bartimeus tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga Tuhan Yesus pun mendengar saat Bapak Bartimeus berseru kepada Yesus. Katanya, "Anak Daud, kasihanilah aku," kata Bapak Bartimeus. Dan saat itu Tuhan Yesus mendengarkan bahwa ada yang memanggil Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun berhenti dan menyuruh murid-muridnya untuk membawa Bapak Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus datang untuk menemui Bapak Bartimeus yang ada di pinggir jalan yang tadi meminta-minta. Dan mereka berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Wow, Bapak Bartimeus langsung berdiri dan ia mengikuti murid-murid Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dan pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus langsung menemui Bapak Bartimeus dan berkata kepada Bapak Bartimeus, "Kamu ingin apa untuk saya perbuat kepada kamu?" Nah, ini jawaban yang tepat sekali untuk Bapak Bartimeus dengan penyakit yang ia selama ini alami. Nah, Bapak Bartimeus menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat kembali," kata Bapak Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Adik-adik semua. Langsung Tuhan Yesus menjamah mata Bapak Bartimeus. Langsung menjamah mata Bapak Bartimeus dan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan saat itu Bapak Bartimeus melihat kembali, matanya langsung terbuka, dan Bapak Bartimeus dia bisa melihat kembali. Bapak Bartimeus senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan mata yang tadi tidak bisa melihat, tiba-tiba sekarang Bapak Bartimeus bisa melihat kembali dan bisa melihat Tuhan Yesus. Yang selama ini Bapak Bartimeus hanya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi sekarang Bapak Bartimeus boleh melihat Tuhan Yesus dan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Bapak Bartimeus tidak meminta lagi. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimeus, bisa melihat kembali. Nah, ini adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Bartimeus dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Yang ada di sekitar di mana Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimeus. Orang-orang sangat kagum.
wow, luar biasa, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Orang yang tidak bisa melihat sekarang boleh melihat kembali. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari cerita Bapak Bartimeus yang buta ini. Bapak Bartimeus yang tadinya mengemis-ngemis, sekarang bisa melihat. Kita bisa belajar bahwa saat kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita alami, sakit penyakit, kesusahan yang kita alami setiap hari, saat kita datang kepada pribadi yaitu Tuhan Yesus, saat kita berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mendengarkan doa-doa kita. Dia akan memberikan telinganya untuk mendengarkan doa kita. Ya, walaupun banyak orang di sekitar kita, ya, yang bilang, kamu kenapa berdoa terus? Kenapa kamu berdoa terus? Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab doamu. Kita jangan mendengarkan itu. Kita tetap percaya, ya, bahwa dengan doa Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Terus kita belajar dari fisik Bapak Bartimeus. Matanya buta, tidak bisa melihat, tetapi dia memakai suara untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa berseru dengan suara yang keras. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, jadi saat kita mengalami kelemahan tubuh, mungkin tangan kita yang satu sakit, masih bisa tubuh kita yang lain bisa melakukan, yaitu kita bisa memejamkan mata, kita bisa memakai suara kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa, ya, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Di sini kita diajarkan bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, Tuhan akan menjawab setiap doa kita, ya. Karena kita percaya Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa-doa kita, ya. Setiap pergumulan kita. Contohnya kalau adik-adik kesusahan dalam sekolah, ya, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita. Seperti Bapak Bartimeus ini yang buta, tetapi saat dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bisa melihat kembali dan dia bersyukur atas apa yang Tuhan boleh lakukan kepadanya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini mari kita terus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dan jangan lupa juga untuk kita terus belajar firman Tuhan, ya. Belajar firman Tuhan untuk kita semakin bertumbuh. Kalau adik-adik belum bisa membaca Alkitab, minta tolong sama papa mama, sama kakak untuk membacakan kepada adik-adik. Dan adik-adik juga harus tenang saat membacakan, saat papa mama, kakak membacakan firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat, tetap ikut sekolah minggu, tetap memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Adik-adik, demikian saja pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan tolong kami juga Tuhan, untuk firman-Mu ini kami boleh menanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, kita lupa ayat hafalan.
Ayat hafalan terambil di dalam Matius pasal 4 ayat 24. Nah, Matius pasal yang keempat ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24b yang terakhir. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Ayo kita ulang sama-sama. Yesus menyembuhkan mereka. Kita ulang dari kitabnya, pasalnya, ayatnya, lalu bunyinya. Ayo. Matius pasalnya yang keempat ayat 24. Bunyinya, Yesus menyembuhkan. Dan jangan lupa untuk terus belajar firman Tuhan dan berdoa. Sekolah minggunya di Gereja Baptis Pertama Bandung. Dadah kelas Asuhan dan Indias. Tuhan Yesus memberkati. Dah.